selamat sore. Hey guys, sore ini sebelum nanti malam kita akan jumpa di base camp, kami bakalan jalan-jalan cari makanan karena kami cukup lapar. Sekalian kami bakalan kenalin sama teman-teman semua jajanan-jajanan yang ada di Tanjung Enim, serta kita akan keliling-keliling Tanjung Enim. Jadi untuk episode hari ini kami bertiga guys. Iya, kami bertiga. Kayak ada di belakang. Aku, Tere dan Kakek yang sebagai pemegang kameranya akan nge-vlog memperkenalkan kota Tanjung. Oh ya, akan memperkenalkan Tanjung Enim, oke? Nanti kita akan keliling-keliling sambil kayak ya makan-makan kayak gitulah, oke? Ikuti kami terus ya guys. So, don't go anywhere. Guys, sore ini kita mau cari tukang ojek. Karena kita bertiga mau naik ojek. Kita panggil dulu ya guys. Guys, kita panggil ojek. Nah, tips dan cara panggil ojek seperti ini. Yang pertama, Kita tepuk tangan aja. nih, yang pertama gini dulu. Yang kedua, yang ketiga, priwet. Yang keempat, ojek. My God. tapi kok nggak nongol-nongol? Jadi guys, sambil kita tuh mencari ojek, aku mau kenalin. Ini warung jajanan anak STTE, warung Vano. Jadi kami kalau sore-sore lapar, apa kami ke warung Vano. Dijamin enak banget, recommended bagi teman-teman yang punya uang cuma dikit, tapi pengen yang enak. Apalagi yang paling enak banget itu pop mie ceker. Jadi buat kalian semua yang penasaran pop mie ceker tuh kayak gimana sih, datang aja langsung ke Tanjung Enim, oke? Oke guys. Nah, bagi ibu hamil yang ngidam, Oke guys, sekarang kita udah ada di bundaran Tanjung Enim. Jadi di bundaran ini ada satu tugu namanya itu Monpera. Kakak tahu nggak sih apa tugu itu? Lambang tugu itu? Pahlawan sih, tapi aku nggak tahu sih maksudnya tujuan pahlawan itu apa. Jadi kita tanya dulu guys sama orang asli Tanjung Enim, apa sih dari Monpera itu? Kita tanya yang kesana aja yuk kak. Permisi Pak. Pak, mau tanya dong Pak. Ini kan Ada Monpera. Monpera nih ya kan Pak, berlambangkan pahlawan itu. Itu maksud dari Monpera itu apa sih Pak? Monumen Perjuangan Rakyat. Oh, Monumen Perjuangan Rakyat. monumen perjuangan rakyat. Jadi sejarah. Sejarah maksudnya gimana? Sejarah dulu perjuangan ini Pak, tambang ini. Tanjung ini ntar lah. Oh, sejarah Tanjung Enim. Ya. Oh berarti itu yang di gambar-gambar yang hitam yang di sebelah sana itu? Itu pertambangan dulu, zaman melukiskan penjajahan. pertambangan ya Iya, Pak? dari pertama nambang di Erlaya itulah. Oh, seperti itu ya Pak ya. Dari belum punya alat sampai alatnya modern sekarang, BWI itu bager itu. Oh berarti pertambangan di sini tuh udah lama ya? Oh, udah dari zaman penjajah. Ya ampun baru tahu seriusan. Oh iya. Iya, dari zaman Belanda dulu. Itulah kalau masuk museum kan ada kan gambar-gambarnya. Oh ya belum masuk ke situ kami Pak. Iya, belum ya. Iya. Nanti masuk baik ke museum, jadi tahu sejarahnya. Berarti masih banyak lah peninggalan Belanda ya Pak. Banyak. Ini sekolahan Muhammadiyah nih, Diklat Tang Jawa itu banyak bangunan dari peninggalan zaman Belanda. Ya Pak, jadi mau nanya itu aja karena tadi kami bingung. Iya. Ini monumen apa ya? Kayak gitu. Iya Pak. Monumen Kerja tambang itu yang sebelah sini. Oh sebelah sana itu ya Pak. Nah, yang ini kan itu alatnya pakai blencong apa? kirain itu kirain itu cuma kayak pahlawan Enggak. dari penjajahan gitu Enggak. Pak. Oh. Pekerja tambang. Karena kami nggak asli dari sini Pak. Kalau saya dari Pekanbaru seperti itu. Saya dari Jakarta, Iya, jadi Pak. saya kurang tahu tentang si Monpera ini. Oke, makasih ya Pak. Kami permisi dulu Terima ya, kasih Pak. banyak ya Pak ya. Oke guys, sekarang kami udah ada di depan Tugu Monpera.
Jadi Monpera itu apa Kak Rika? Monumen perjuangan rakyat. Ternyata Monpera itu artinya monumen perjuangan rakyat. Nah, ini dia Monperanya. Dan ternyata ini mengisahkan cerita bahwa Tanjung Enim ini kan kota pertambangan tuh. Jadi di sini di belakang itu ada lukisan dari pertambangan dari awal Belanda datang ke sini. Ayo kita ikuti kami. Yeay! Nah, jadi guys, tiga orang ini itu tuh melambangkan dari para pekerja-pekerja di batubara zaman penjajahan dulu. Nah, ini seperti yang perempuan ini tuh relawan perempuannya. The first time aku kesini guys, the first time 3 tahun tinggal Tanjung Enim, the first time untuk berdiri di sini. Oh my god. Dan baru tahu kalau ternyata Monpera itu artinya monumen perjuangan rakyat. Wow. Oke. Ini papan atau dinding tembok di mana ini mengisahkan tentang pertambangan. Iya, masa-masa pekerjaan pertambangan di masa Belanda dari zaman dulu. Lihat, dari mereka yang tidak memiliki senjata masih pakai alat-alat yang pakai alat apa tradisional ya, apa ya, namanya? alat-alat zaman dulu lah. Zaman dulu itu ada zaman skop. dulu. Nah, sampai akhirnya Ini ada mereka kayak mempunyai rel alat kereta. yang Ih, Apa bapaknya pakai? kasihan, dia keberatan kayak. Berarti inilah rakyat yang memperjuangkan itu. Ini guys, kalian lihatin ini. Oh wow, aku baru tahu ini guys. Ini. Itu ada. Wow, jadi mungkin dari dulu itu dikirim-kirim. Keren banget nggak sih? Itu Bukit Asam yang ada dekat kampus kita. sekarang kita mau cari Makan lapar. Lapar. Aku takut nyebrang guys, aku takut nyebrang. Aku nggak berani sumpah. Oke. Ada baru Cuacanya agak sedikit mendung tapi it's okay. mendukung lah untuk kita jalan-jalan. Ya. Kayaknya kita lewat sini aja yuk. Kak, hati-hati, aku takut loh tiba-tiba kita dijamret kak. Bukannya luasan, bukannya Ini. banyak gitu ya. Itu maksudnya monumen apa gitu? Wow, ada TV besar. Nggak ada di rumahmu TV besar kayak gini. Gak ada di rumahku TV cuma sekota ini. TV di rumahku cuma berapa inch? Guys, ini tuh apa ya? Aku juga baru pertama Oh, kesini. ini pencanangan. Mengembangkan kota. Oh, Oh, ini peresmian pengembangan si kota, bener kan, kota Tanjung Enim. ya kota Tanjung Enim. Yeay. Berarti sedang dicanangkan kalau kita bakal maju. Yeay. Sedang dicanangkan udah maju kok. Oke guys, jadi sekarang kita mau kulineran nih, kita mau cicip Dari makanan tadi yang ada di Tanjung Enim. Wow, guys, ada es cendol Bandung. Seger. Praktek gigi. Jadi Siapa di yang sakit pinggir-pinggir gigi? jalan ini banyak sekali orang yang buka-buka Usaha. makanan, minuman. Ini ada praktek gigi. Jadi nanti kalau kita sakit gigi setelah makan-makan kesini aja. Yuk. Tahu nggak guys? Jadi jalanan ini yang sedang kita jalani sekarang ini baru dibuat beberapa waktu yang lalu dan memang iya beberapa waktu yang lalu. Waktu itu aku pernah lihat proses pembuatannya kalau aku lewat sering ke pasar kan. Oh, gile, Jadi- dulu tim motor. Sekarang Tim juga pasar. sih. Tim pasar. Dulu tim pasar. Sekarang tim motor. Mantap. Jadi memang Tanjung Enim ini mengusahakan bagaimana agar kota ini terlihat indah. Dan rapi, bersih. Yeay. Bersih banget. Jadi kita ini OTW ke Tugu Baru di Tanjung Enim. Baru kapan ya? Kayaknya Berapa bulan yang lalu. bulan yang lalu diresmikan.
masih berkilau emasnya guys, kayak Monas. Jadi sekarang kita mau tanya-tanya dulu ya tentang tugu ini. Terus kita nanti akan icip-icip makanan yang ada di samping-sampingnya. Oke. Gak sabar. Apa sih? Oke, ini tuh namanya kujur guys. Kujur. Kujur itu apa? Ada di situnya. Senjata pusaka peninggalan nenek moyang di Tanjung Enim. Itu ada filosofinya tuh. Zoom nggak? Ada ditulis di sana. Kujur diambil dari padanan kata jujur dan kejujuran. Tapi sangat disayangkan karena masyarakat di sini kayaknya kurang menjaga kebersihan karena banyak sekali sampah yang ada di sini. Padahal baru aja berapa bulan ya? Iya. Baru berapa bulan ini Didik. Jadi di sekitaran ini bukan hanya ada makanan dan tongkrongan doang, tapi Permainan. ternyata ada perpustakaan keliling nih. Wah, Bagus banget. Serius. Ayo kita cek. Ternyata masih banyak orang-orang yang mau membaca buku ya guys. Inspirasi. Kayaknya ini dari apa deh, kayak dari anak kuliah gitu yang membuat. Ih, malu-malu kita. Oke, perpustakaan keliling. Hai. Ini siapa yang ini ya menjaga? Enggak tahu. Jadi abang ini siswa dari Siswa dari SMA Bukit Asam, Sekarang kelas berapa? kelas 11 Kelas 11. IPA IPS? IPS. Oh, gila IPS. Ini Programnya dari sekolah langsung yang dibina oleh beberapa organisasi. ini udah berapa lama sih dikerjakan atau dijalankan perpustakaan Baru keliling? 3 kali ya. 3 kali? Selama ini. Selama 3 kali ini 2 minggu sekali. 2 minggu dijalankan proyeknya 2 minggu sekali. Rame nggak sih anak-anaknya ya? Peminatnya alhamdulillah. Wow, iya banyak anak-anak juga. Motivasi untuk melakukan perpustakaan keliling. Oke, motivasinya mungkin untuk supaya anak-anak milenial itu bisa rajin membaca gitu. Tentang pengetahuan bahkan bukan cuma di bidang ilmu aja gitu, dalam cerita atau apapun ya bagus untuk pengetahuan gitu. Bang, makasih ya kami hanya nanyain tadi. Kami permisi dulu. Silakan lagi. Makasih Kak. Sekarang kita lagi nunggu nih. Tere lagi stres, uangnya kurang atau apa? Padahal kita mau jajan banyak, tapi uang cuma segini guys. Tapi aku yakin sih kita bisa jajan banyak dengan uang segini. Sempol ayam. Belum pernah makan sempol ayam kan? Aku udah pernah, enak banget. Iya, sempol ayam. Sempol ayam. Itu. Pokoknya kau harus coba. Langsung kita ke sempol ayam. Satu berapa Pak? 1.000. Mana kamera? Jadi guys, ternyata bukan hanya telur gulung yang harganya 1.000, sempol ayam juga harganya 1.000. Jadi kita mau beli 10.000. Hai. Siapa namanya? Rama. Kelas berapa? Udah sekolah? Enggak. Kelas 4 SD. Di sini ngapain? Ini nemenin Bapak ya. Cita-citanya mau jadi apa? Wile apa-apa? Direktur PTBA. Direktur atau karyawan? Direktur lah guys. Direktur PTBA. Nanti kalau udah jadi pimpinan di PTBA, ingat sama kakaknya, nama kakak itu Kak Tere. Ini Kak Kei, jemput banget gini. Bagus banget cita-citanya. Berarti kalau kamu jadi direktur, kamu harus rajin belajar kan? Ya, rajin belajar ya. Biar jadi orang hebat. Ya. Mulia sekali guys. Pak yang jual sempol ayam. Ini Bapak. Rumah di mana? Hai, Pak. Ya. Rama sayang nggak sama bapak? Sayang nih, coba lihat ke kamera dong, bilang aku sayang bapak gitu. Nah, aku sayang Bapak. Nah, di sini. Ih.
Oke guys, sekarang saatnya kita mau lanjut cari makanan, yaitu martabak. Kami mau cobain martabak, katanya di sini ada martabak Yang enak guys. enak, harganya murah banget. Sebenarnya aku udah nggak sabar pengen makan dari tadi keliling-keliling. Iya. Oke, aku luar. Ini hati-hati. Kakek bisa. Oke, awas, ada tali. Yang paling enak, berkhasiat, dan ini recommended banget sih buat kalian yang udah capek seharian, yakni air putih. Tapi kami nggak. Oh iya, botol guys, mau tahu nggak? Kak Kay punya botol baru yang langsung dikirim dari Curug, hadiah ulang tahun Kak Kay. Kalian tahu nggak sih, tanggal 22 September kemarin Kak Kay ulang tahun. Ucapin selamat ulang tahun dong. Happy birthday Kak Kay. Ih, Kak nanti bagi minum ya. Lama banget. Ya. Ini rajin. Udah karet-karet. Guys, aku nggak bawa minum. Bukan nggak bawa minum sih. Aku nggak dikasih minum. Padahal dari tadi aku yang gendong-gendong minum mereka. Guys. Ya bu. Ya bu. Aku mana bisa milih durian? Yang manis itu yang gimana ya bu? Asik. Ini nih. Aromanya wangi banget guys. Oke, ini gas ya. Boleh langsung dikupasi. Dikupasin dong. Boleh dikupas. Potong-potong aja sih. Apa ini? Ini nade. Oh, I know. Malu dong enggak? Kali pikir itu punya kami. Oke, kita jadi berhubung Kak Rika nggak suka sama durian, kami berdua aja yang makan durian guys. Ini seriusan Kak Rika nggak ikut. Aduh kotor, tapi vitaminnya tuh. Oke guys, sekarang kita mau menikmati berkat Tuhan dulu. Ini nanas kayaknya. Oke guys, selesai sudah perjalanan kita menyusuri kota Tanjung Enim. Kita udah makan banyak dan sekarang kami kenyang banget seriusan, dan waktunya back to asrama guys. Welcome back to our channel di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Wah, selamat malam teman-teman. Hari ini bertemu lagi bareng aku Teresia, Aku Kezia. Aku Rika. Oke teman-teman, tadi sore kami udah keliling-keliling Tanjung Enim. Nggak keliling Tanjung Enim sih, pasarnya. Pasar Tanjung Enim. Kami udah memperkenalkan beberapa monumen di Tanjung Enim yang cukup penting, dan kembali lagi di base camp kami terkasih, tercinta, ternyaman, terelok pokoknya. Terelok. BTW kakak sini udah mandi belum? Soalnya tadi bau banget kalau ya. Baru dari pasar. Tapi memang tampilannya kayak gini. Ada apanya? Gak ada berubah. Mandi kayak gitu-gitu aja bukanya. Oke teman-teman, karena tadi kami udah makan banyak, udah cukup kenyang. Pokoknya enak banget lah tadi. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang puasa Kristen wajib atau tidak. Oke teman-teman, jadi kita malam hari ini akan membahas orang Kristen wajib nggak sih berpuasa, atau bagaimana sih puasa dalam Kristen. Jadi teman-teman semua harus ikuti dari awal sampai akhir supaya tidak keliru mengenai puasa Kristen. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Jadi mengenai tema kita, mengenai pembahasan kita pada malam hari ini, menurut kakak-kakak apa sih puasa itu?
Puasa secara umum mungkin orang taunya nggak makan nggak minum, ya itu puasa secara umum. Itu secara umum. Tapi sebenarnya puasa itu merupakan suatu kegiatan untuk membangun kerohanian. Bawa ke lebih udah ke khususnya ya, karena kita membahas udah ke Kristennya mungkin bagi teman-teman di luar sana yang bukan Kristen mungkin definisi puasa juga seperti itu sih, adalah suatu kegiatan yang dibangun untuk Membangun kerohanian kita dalam kehidupan sehari-hari. ya sih, aku setuju. Kalau menurut aku pribadi sih dengan selama ini aku menjalankan puasa, karena menurut pengertianku puasa itu adalah dimana aku tinggalkan hal-hal yang bisa dibilang yang fana lah ya. Aku tinggalkan hal-hal yang fana dan aku berikan waktuku benar-benar untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Itu sih sama aku pribadi. Iya, aku juga setuju. Kan itu tadi aku bilang secara umum orang beranggapan bahwa puasa itu nggak makan nggak minum. Tapi sebenarnya dalam puasa kekristenan artinya itu bukan hanya nggak makan dan nggak minum. Nah, kita akan bahas nanti di selanjutnya. Ting. BTW kakak pernah nggak sih puasa? Pernah dong. Pernah puasa. Karika. Oh ini sering banget. Aku mau kasih tahu ya kak, orang yang tersering puasa itu diantara kami beberapa teman makan. Karika salah satunya. Aku jempol sih untuk dia, dan paling jarang itu aku. Nggak usah buka aib. Oke, jadi kalau orang kakak puasa, apa sih yang kakak lakukan, atau setelah melakukan hal ini apa sih yang dirasakan seperti itu? Siapa dulu nih? Ya siapa aja sih yang mau nimbu. Bukan aja Rika. Kalau aku sih kan puasa itu menurutku kayak memperbaiki hubungan relasiku bersama Tuhan. Kayak gimana ya bilangnya, lebih mendekatkan diri lagi sih sama Tuhan. Itu pribadiku. Berarti tujuan kakak berpuasa itu memang benar-benar kayak rindu untuk bersama dengan Tuhan. Sebenarnya kita udah dekat sama Tuhan, tapi cuma lebih dalam lagi untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau Kak Ki sendiri gimana? Puasa. Aku mulai belajar puasa itu waktu aku masuk sekolah teologi ya. Kenapa? Bener. Soalnya aku pikir kan. Bener banget. Berarti kurang lebih baru 4 tahun lah ya belajar masukkan puasa. Aku dulu pernah kan SMP kalau nggak salah. Jadi di gereja itu ada acara besar. Nah, ibuku, bapakku sama rekan-rekan pelayanan itu puasa. Aku niatnya mau ikut puasa kan. Terus aku masuk ke dapur, ada yang masak perkedel jagung. Batal dong cuman gara-gara perkedel jagung. Itu aku masih SMP. Nggak kuat. Imannya nggak kuat dong, tidak bisa menahan. Terus waktu kelas berapa lagi kan aku puasa cuma setengah hari. Nah baru di sini aku benar-benar belajar puasa. Nah aku pertama mikir orang yang berpuasa itu kalau ada pergumulan, kalau ada masalah tuh datang ke Tuhan. Tapi setelah aku jalani puasa, setelah aku mengerti, ternyata puasa itu fungsinya untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, meningkatkan keintiman dengan Tuhan. Jadi kadang aku kalau puasa di sini kadang juga salah motivasi sih. Maksudnya iya bisa dibilang salah motivasi lah. Contohnya kalau aku di sini ya, kalau di sini aku puasa itu karena aku males masuk ruang makan yang rame orangnya. Misalnya aku lagi itu beban dong. Suasana hatiku misalnya lagi nggak bagus kan. Jadi aku nggak mau ketemu sama orang-orang di ruang makan itu. Jadi aku izin puasa gitu. Tapi memang kadang ada juga benar-benar puasa nyadar kok rasanya hidup ini hampa, kosong gitu. Cari Tuhan. Iya, aku pernah ngerasain gitu, makanya aku berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari arti hidup. Wah, gile. Putus banget gak sih? Begitulah. Tapi ya kepada ibu dipersilakan. Tapi by the way, untuk Tera sendiri pernah nggak puasa? Ya aku pernah puasa, tapi kalau kita buat perbandingan antara aku dan kakak mungkin aku skornya jauh banget. Aku belajar puasa itu nggak
belajar mencoba untuk puasa itu waktu SMA ya. Waktu SMA itu karena aku dulu sering bergaul dan sering ikut sama persekutuan aliran karismatik seperti itu kan, itu untuk spirit untuk berpuasanya kuat banget, kencang ya kan. Jadi temenku ada ngajak puasa yuk kayak gini. Aku ikut dan pada berhasil sih, menurutku berhasil, tapi kayak pengertianku dulu tuh terlalu dangkal sih tentang puasa, hanya karena kalau aku puasa berarti aku nggak makan, nggak minum. Itu kemarin aku kalau nggak salah sampai jam 3 sih, sampai jam 3 dari malam berdoa sampai jam 3 aku nahan nggak makan nggak minum. Ya udah itu aja kayak gitu kan. Tapi nyampe ke sini benar kata aku baru belajar arti sebenarnya puasa itu di sini, dan ya di dalam beberapa waktu yang nggak terlalu sering ketika aku berpuasa itu memang benar-benar kayak sama sih, aku lagi ngerasa hampa, kayak aku lagi ngerasa kalau seorang Tere jaraknya dengan Tuhan itu cukup jauh, kayak aduh apaan sih Tuhan di mana ya. Jadi aku pengen dalam rangka untuk mendekatkan diriku dengan Tuhan, untuk menjalin kembali hubunganku yang baik dengan Tuhan, keintimanku dengan Tuhan, aku coba untuk puasa seperti itu. Nah, kan kayak kamu bilang tadi biasanya orang beranggapan puasa itu nggak makan, nggak minum. Yes. Nah, selama di sini aku belajar kan, cari-cari tahu tentang puasa Kristen itu seperti apa. Nah, aku menemukan ada 3 jenis puasa. Yang pertama itu puasa biasa, puasa penuh, sama puasa sebagian. Nah, kalau puasa biasa ini, aku baca aja lah ya. Oke, baca. Puasa biasa itu pantangan segala makanan keras dan lembut namun tidak berpantang air. Jadi pantang makan tapi kita bisa minum air. Iya. Nah, kemudian yang puasa penuh itu tidak makan dan tidak minum, benar-benar tidak makan dan tidak minum. Itu bisa dilakukan selama 3 hari. 3 hari itu kayaknya paling banyak 3 hari karena paling lama 3 hari itu paling banyak 3 hari. Kayaknya emang 3 hari deh jangka waktunya. Ya pokoknya full nggak makan nggak minum itu sebenarnya tubuh manusia itu 3 hari. Karena kalau udah 2 hari aja kan tubuh manusia kan sebagian besar kan dari air. Jadi 2 hari nggak minum nggak makan aja ya bisa dehidrasi. Itu puasa penuh yang nggak makan nggak minum. Nah, satu lagi puasa sebagian. Puasa sebagian itu membatasi makanan, bukan berarti nggak makan. Misalnya contohnya kalau di Alkitab itu kayak Daniel dan teman-temannya itu mereka hanya makan sayur, nggak makan daging. Nah, jadi ada 3 jenis puasa dalam kekristenan, itu yang aku tahu. Ya sih, aku di sini juga baru belajar ternyata kalau kekristenan secara khusus itu puasa itu nggak cuma ketika kita nggak makan, nggak minum, tapi ada banyak sekali jenis-jenis puasa. Dan di Alkitab itu imam sih peraturan, pokoknya apa sih namanya kalau kita membicarakan si Daud, si Daniel, siapa tokoh dan tokoh-tokoh di Alkitab juga memberikan teladan, memberikan pengajaran bagaimana sih puasa yang sebenarnya. Aku dapat ada beberapa tokoh yang menjalankan puasanya dan mereka menjalankan puasanya itu dengan tujuan dan dengan cara yang berbeda-beda. Nih ya, kayak si Ezra itu berpuasa dengan tujuan untuk orang Israel. Ternyata kalau puasa orang Kristen itu esensinya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga kita bisa berpuasa. Kayak 2 tokoh yang aku tahu itu ada Ezra dan Nehemia, itu yang mereka berpuasa bukan untuk diri mereka, tapi kalau si Ezra itu kan berdoa untuk bangsa Israel, dan si Nehemia itu berdoa untuk saudara-saudaranya yang ada di Yehuda dan Yerusalem yang tembok Yerusalem itu ya seperti itu. Dan cara-cara beberapa tokoh-tokoh dalam berpuasa juga berbeda-beda. Ada yang kayak Musa yang tidak makan selama 40 hari 40 malam. Ada 3 tokoh yang menurutku itu memang supernatural banget sih dia berpuasa. Ya kayak itu ada
kekuatan dari Tuhan, ada kayak yang bener-bener apa gitu. Bayangin aja 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum. 3 hari loh guys, manusia dapat bertahan tanpa air, tanpa makanan. Dan 40 hari 40 malam itu ada Musa, Elia, dan terakhir di PB itu ada Tuhan Yesus sendiri. Wow. Jadi sebenarnya kalau pada kesimpulan yang aku tarik dalam puasa Kristen ini sih, nggak hanya sekedar membatasi diri kita dengan nggak makan, nggak minum, tapi ada banyak cara-cara yang kita bisa lakukan ya, dengan motivasi di awal sih untuk memusatkan diri kita pada Tuhan, dan ya itulah seperti itu. Jadi puasa Kristen ini, kalau tadi pertanyaan di tema kita, wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Jadi menurutku bukan sesuatu hal yang wajib, bukan sesuatu hal juga yang tidak wajib. Itu tergantung pada diri sendiri. Kalau misalnya kita ini menaruh pengharapan di dalam Tuhan atau menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, pasti punya hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya dengan berpuasa. Karena berpuasa itu kan bisa tadi tidak makan, tidak minum. Itu sama saja dengan apa ya? Menahan keinginan daging dengan cara menyangkal diri. Itu bisa salah satu tujuan dari puasa, menyangkal diri, menahan keinginan daging. Ya, mengendalikan diri. Kalau misalnya ada orang yang sedang berpuasa, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri atau marah-marah atau buat mancing emosi orang, itu kayaknya bukan puasa namanya. Itu dipertanyakan lagi sih motivasinya puasa apa? Motivasi, kembali ke motivasi puasa. Siapa tahu hanya ini perlu diluruskan sih, menurutku puasa itu bukan untuk diet, karena kan ada banyak orang yang menurutku bukan ngejat sih, tapi dibilang lah, ih kamu puasa mau diet ya, dibilang gitu. Ya seperti itu, karena aku juga pernah melakukan hal itu sih, tapi bukan di sini. Aku gini, yang perlu ditekankan juga kan tadi kita di awal berbicara bahwa sebenarnya puasa dalam Kristen itu nggak wajib, tapi itu baik untuk dilakukan, seperti itu kan. Dan dalam ketika kita melakukan puasa, apa sih hal-hal yang menurut kakak-kakak yang di dalam Alkitab itu diajarkan tentang puasa itu bagaimana sih? Aku boleh pinjam Alkitab nggak? Oh iya, silakan. Itu aku tapi pernah dibawa pulang ya. Aku pernah baca nih di Yesaya berapa ya tentang arti puasa itu. Yesaya 58 kalau nggak salah ya. Iya, 58 ini. 58. Nah, judul perikopnya kan kesalehan yang palsu dan yang sejati. Aku sering tuh baca-baca artikel kan. Jadi banyak juga yang nulis tentang puasa Kristen berdasarkan Yesaya 58 ini. Jadi di sini memang berbicara tentang puasa. Di ayat yang ketiga nih, bangsa Israel nanya nih sama Tuhan kan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Nah, kemudian jawab di ayat keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dan tinju dengan tidak semena-mena. Itu tadi masalah tentang pengendalian diri. Yang Tuhan mau di ayat yang kelima ini, ketika kita berpuasa, Tuhan mau ketika kita berpuasa, bukan kita ngaku berpuasa, tapi tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini sedang bisa mengendalikan diri. Tapi puasa yang Tuhan mau menurut pasal ini adalah ketika kita sedang berpuasa, hidup kita itu berguna, bahkan bisa jadi berkat bagi orang lain. Berarti memperhatikan sesama. Yang memperhatikan sesama. Pokoknya ketika kita puasa itu ada dampak yang kita berikan kepada orang lain. Itu sih yang aku tahu tentang puasa di dalam Alkitab, yang aku paham yang dari Yesaya pasal 56. Oke, setuju sih ya, bukan aku yang setuju, tapi memang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Setuju nggak setuju, itulah kata firman Tuhan. Oke Kak Ki, aku ingat Yesus juga mengajarkan hal berpuasa sih dalam perjanjian baru. Ini di Matius pasal 6 ayat 16 ini, hal berpuasa. Dan apabila kamu ini nih, kalau sepertinya inilah sikap yang baik ketika kita berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Artinya ya kalau kita muram, ya kita berpuasa harus tetap sukacita dong, jangan karena puasa lemas mukanya muram kayak banyak. Terus kalau ditanya orang, kamu kenapa lemas? Iya, aku lagi puasa.
Jadi intinya kalau kita mau puasa, kita harus tetap bersuka cita. Jangan tunjukkan sama orang kalau kita sedang berpuasa. Selanjutnya di ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya ya supaya kelihatan segar, kita ya. Sucikan dan kuduskan. Oh iya apa? Oke. Oke, berarti intinya kalau kita berpuasa jangan muram dilihat orang, jangan jadi batu sandungan, jangan kayak pepaya busuk yang buat ya apaan sih orang ini. Jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Jadi sebenarnya puasa ini tuh ya orang lain nggak perlu tahu gitu, cukup karena kan puasa itu sama dengan beribadah toh. Di pasal-pasal sebelumnya juga mengatakan bahwa ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, jangan sampai orang lain tahu. Kita harus ke dalam kamar, tutup pintu kamar. Dan seperti itulah yang diminta Tuhan juga ketika kita beribadah melalui berpuasa. Jangan sampai Kak Rika tahu kalau aku puasa, Kak Kay tahu aku puasa, tapi ketika aku berpuasa, aku jaga hidup, jaga apa namanya? Jaga diriku, bukan diri, jaga hatiku, jaga pikiranku, jaga keintimanku dengan Tuhan sih. Dan pada intinya jangan sampai ada orang lain yang tahu. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu ya. Ih, romantis banget seperti itu sih. Itu semenjak kita datang ke sini si STD ini, apalagi untuk pas tingkat 1 pasti kan ada namanya pemuridan kan. Ini pemuridan itu kan dibahas tentang hal berpuasa tuh. Nah jadi disitulah dikasih tahu ternyata kalau puasa itu enggak hanya nggak makan dan nggak minum. Jadi dia nggak makan tapi dia bisa minum. Kayak tujuannya tuh kayak untuk menahan ini sih hawa apa? Keinginan daging. Iya keinginan daging kita. Kontrol nafsu. Pokoknya pengendalian diri lah itu yang paling penting dalam puasa. Jadi puasa dan doa itu bukan hanya ketika memiliki pergumulan, bukan hanya ketika menghadapi masalah, tapi itu tujuan utama dalam puasa itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan intimasi dengan Tuhan. Oke teman-teman, ternyata udah sedemikian jauh perbincangan kita malam hari ini tentang berpuasa. Dan pada intinya sebenarnya ketika kita berpuasa itu hal yang paling penting yang kita lakukan adalah kita menjaga diri kita untuk tetap berada dalam koridornya Tuhan dan mau menanggalkan atau meninggalkan hal-hal yang berbau kedagingan atau hal-hal yang berbau sesuatu yang seperti mamon lah dalam hidup kita, masa lalu yang duniawi, yang bersifat duniawi seperti itu. Dan sebenarnya nggak terlalu sulit sih ketika kita mau ada hati untuk berpuasa, karena ada banyak sekali cara-cara. Mungkin untuk teman-teman yang aku udah ada sakit mah seperti itu, nggak bisa nggak makan. Sebenarnya kalau kita punya hati, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan puasa. Jadi pada intinya malam hari ini kan mau sampaikan bahwa dalam Kristen itu puasa memang nggak wajib, tapi baik untuk dilakukan seperti itu. Jadi mungkin begitulah perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin dari kakek ada closing statement. Berpuasalah sebelum dipuasakan. Berpuasalah selagi masih ada kesempatan. Oke. Halo Karika, ada closing statement? Aku belum selesai loh ya. Tapi oke. Itu masih mikir tadi. Ya elah. Oke. Kak Ki ada closing statement? Jadi berpuasalah selagi masih ada kesempatan, karena menjaga hubungan intim dengan Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Maaf gue bisa ketawa lagi. Gue dapat video kayak Ya ampun. ini menurut aku ya puasa itu penting karena untuk membangun relasi kita bersama Tuhan. Oke teman-teman, jadi sebelum menutup perbincangan kita pada malam hari ini, mungkin Kak Rika mau kita dalam doa. Kita berdoa, Tuhan kami sangat bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau malam hari ini kami boleh membahas tentang hal berpuasa. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melalui acara ini
orang-orang yang menontonnya juga boleh terberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi teman-teman, untuk teman-teman di luar sana yang masih banyak pertanyaan seputar tema kita pada malam hari ini, bisa chat kami secara pribadi. Ini ada nomor kontak, dan juga dari Facebook juga bisa di chat. Dan teman-teman yang saat ini juga sedang memiliki pergumulan atau hal-hal yang perlu di-sharingkan, kami juga terbuka menerima setiap pergumulan teman-teman, biar kita sama-sama bisa mendoakan. Bisa di chat secara pribadi juga. Dan juga kami dari tim Kreatif Boom, mungkin teman-teman ada hal-hal topik yang perlu dibahas, bisa komen di kolom komentar dan chat pribadi juga nggak apa-apa, biar di minggu-minggu selanjutnya kami bisa membahas topik tersebut. Jadi teman-teman, mengingatkan, jangan lupa saksikan terus jadi teman-teman. Oke, jadi teman-teman, mengingatkan kembali, jangan lupa saksikan terus tayangan Boom di hari Minggu jam 20.30 di Facebook YPPI Batu STTE, dan nanti juga akan di-share ke YouTube. Saya Teresia Wulandari Sinaga. Saya Kezia Dilhama. Saya Rika Freni Harahap. Pamit undur diri. Tetap saksikan terus tayangan kami di